Yang ketiga, wa da'watul walidi li waladihi. Masya Allah, doanya orang tua untuk anak-anaknya, doanya orang tua untuk anak-anak, untuk cucu-cucunya. Masya Allah, itu mustajab, Pak. Makanya jangan sampai kita sholat itu hanya untuk diri sendiri, Pak, doa. Makanya ada doa itu, wa auslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, baikkanlah kehidupanku ya Allah, dan Engkau baikkan pula kehidupan anak-anakku ya Allah, keturunanku. Aslih li fi dzurriyyati. Doa orang tua. Anakku jadi bandel, anakku jadi gak pinter amat ya. Doa nang Allah. Doakan. Jadi doa orang tua untuk anak. Ada suatu riwayat, saya tidak tahu persis apakah posisinya hadisnya sahih. Doaul walid li walidihi ka doain nabi li ummatihi. Doa orang tua untuk anaknya itu sama persis doa Nabi untuk umatnya. Wallahu alam. Al hadis atau kama qala. Apakah ini hadis Nabi atau sebuah makalah dari para ulama, para sahabat? Doa orang tua untuk anak sama dengan doa Nabi untuk umat. Kita tahu kalau Nabi berdoa pasti mustajab. Insyaallah. Bapak Ibu, bersyukurlah panjenengan kalau masih ada orang tua ya. Jangan pernah pelit kepada orang tua. Jadi kalau ada orang tua apalagi butuh dia ya, kalau orang tuanya kaya itu ya nggak masalah. Tapi anak tetap walaupun orang tua kaya bisalah memberi sebagai jalinan ikatan sebagai anak. Pak, Bu, anjenengan wis sugih tapi ya aku anak ya tetap memberi. Cuma jangan ditengok lah jumlahnya. Tapi ini pengorbanan aku kepada orang tua, bektiku kepada panjenengan, taatku aku anak kepada orang tua. Tetaplah sambung silaturahmi. Karena justru kita ini kalau kita saling memberi itu, wa ati dza qurba, kepada kerabat yang terdekat. Ini memberi itu kepada kerabat baik kaya apalagi miskin. Jadi kepada kerabat yang walaupun kaya tetap saling memberi. Tahabu, saling mencintai, saling memberi hadiah. Apalagi kalaupun ada kerabat, adik, kakak, saudara kita yang miskin. Pertama nilai sedekahnya, yang kedua mempererat silaturahmi kekeluargaannya. Tapi kan dia di kampung, jauh. Maka kerabat itu ya kerabat yang jauh daripada persaudaraan kita karena satu ayah satu ibu. Kerabat itu bisa jadi kerabat Islam, tetangga dekat, itu kerabat. Karena kalau ada apa-apa kita hidup di masyarakat, ya yang terdekat itu yang akan menolong kita. Maka harus baik. Jadi ada dikatakan, ya Rasulullah, sungguh aku memiliki harta dan anak, namun ayahku ingin mengambil habis hartaku. Rasulullah bersabda, anta wa malika li abika. Kata Rasulullah, engkau dan semua hartamu itu milik ayahmu. Nah tentu ini harus dimaknai ya secara bijak. Harus dimaknai secara bijak. Omoro tuwo dolen neng omah anake, terus jubuk-jubuk nggak bilang-bilang. Kira-kira anaknya geger kira-kira. BBE orang tuanya itu berkebutuhan, kekurangan, butuh. Anaknya sugih rada pelit, sugih pelit, boleh orang tua ngambil tanpa sepengetahuan. Nah cuma yang bijak. Tapi di sini hadisnya semua ya.
namun ayahku ingin mengambil habis hartaku. Nabi jawab, kamu dan semua hartamu milik ayahmu. Nah, tentu harus bijak memaknai ini ya. Artinya iku kenemenen jenenge Pak. Maksudnya ini kenemenen. Kalau sampai begitu kenemenen. Jadi masalahnya karena kenemenen, anaknya sugih tapi pelit, sampai bapaknya dibuatnya kabeh hartanya. Gitu. Maksudnya tidak begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Al-Qur'an itu surat Luqman itu jelas. Jadi anak itu kepada kedua orang tua itu Masya Allah mengatakan itu sudah dosa. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jadi anak itu bertutur kata yang lembut, yang baik. Kan anak-anak sekarang itu kalau disuruh oleh bapaknya, dek tolong belikan rokok ayah, atau ibunya, Nduk tolong ibu belikan minyak goreng di warung sebelah, bu. Padahal ketika anak lahir itu nggak pakai ibunya. Arab berojol tuh, nggak iso. Brojol. Jadi kalau dulu orang tua, ibu terutama, anaknya mau lahir pakai mati duluan itu anak. Mati duluan, nggak ada lah anak sekarang itu bu, pak. Nah, ngomong seperti itu sudah dosa sebenarnya. Cuma orang tua sekarang juga banyak pemaafnya. Dikongkon pakai sek wae. Jadi orang tua itu sabarnya banyak. Ya memang begini Pak. Kita ini kan anak itu diajari oleh orang tua kan gitu ya. Orang tua ngajari anak. Tapi aslinya kebalik. Ternyata anak yang ngajari orang tua. Anak yang ngajari orang tua. Kan anak itu masih bersih Pak. Apa yang dia lakukan itu gerakannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia anak modelnya begini, modelnya begini. Itu ngajari orang tuanya harus seperti apa. Kudu sabar, kudu pinter, kudu telaten, kudu syukur, kudu macam-macam orang tua. Kenapa? Diajari anaknya harus bersikap seperti apa. Jadi sebenarnya guru orang tua itu anaknya sendiri. Kita hari ini bilang ngajari anak-anak kita. Ya nggak apa-apa, balancing. Sebenarnya justru hakikatnya anak kita itulah yang menjadikan orang tua menjadi lebih dewasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita ini adalah investasi akhirat yang paling berharga. Maka didiklah anak-anak kita agar nantinya orang tua punya investasi yang baik dari generasi keturunannya, sehingga dimanapun anak kita mampu mendoakan orang tuanya, baik beliaunya masih hidup ataupun orang tua sudah wafat, ada kebaikan dari anak-anaknya, kebaikan amal soleh dari anaknya. Jadi hadis yang idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, itu pengertiannya harus dipahami secara lebih luas. Apabila manusia meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3. Maksudnya terputus itu yang namanya orang yang sudah meninggal nggak bisa melakukan amal lagi. Gitu. Tapi 3 amal yang ketika hidupnya dia melakukan amal itu akan terus mengalirkan pahala sebagai buah tangan dari amal soleh ketika dia hidup. Itu kan?
sedekah jariyah. Panjenengan sedekah jariyah untuk masjid, untuk apa? Lalu dimanfaatkan, dimakan oleh orang-orang yang hidup tanpa sehat, jadi daging, jadi darah, masih hidup, dan orang yang melakukan amal soleh, orang yang memberi makannya sudah meninggal dunia, itu kebaikannya masih mengalir. Itu maksudnya. Anak soleh, lalu sedekah jariyah, ilmu manfaat. Di panjenengan memberi pengetahuan, lalu pengetahuannya dipakai oleh orang untuk kebaikan. Selama kebaikannya terus berlangsung, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang mengajar ketika dia masih hidupnya, sekalipun hari ini dia sudah meninggal dunia. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampun isya nih. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Rabbana, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami. Sayangi, rahmati mereka berdua ya Allah, baik mereka masih hidup ataupun sudah wafat. Ya Rabbana, ampuni pula dosanya sahabat-sahabat kami, orang mukminin mukminat. Ya Rabb kami, bimbing kami selalu berada di jalan yang Engkau ridhai. Ya Allah, cukupkan amal kami, bekal pulang menghadap kepadamu. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sempurnakan amalan kami ya Allah yang belum sempurna ini. Sempurnakan amalan kami ya Allah yang jauh dari kesempurnaan ini. Sungguh Engkau maha menyempurnakan. Engkau yang berikan cahaya di hati kami, dan Engkau yang membimbing kami ke jalan yang Engkau ridhai. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, karena kami rezeki berupa ilmu yang bermanfaat. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun atas segala perhatiannya. Semoga Allah menjadikan manfaat ilmu ini dan kita diberikan hidayah, bimbingan, pertolongan berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.